Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reska Brenda Deliana, perwakilan dari kelompok 3. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Berikut penjelasannya. Kalian tahu nggak sih apa alasan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra pada tahun 1453? Kesultanan Turki Utsmani di bawah jalinan Sultan Muhammad II berhasil menguasai Konstantinopel. Jatuhnya ibu kota Romawi Timur ke tangan Kesultanan Turki Utsmani menyebabkan kegiatan perdagangan rempah-rempah di Laut Tengah terhenti. Kesultanan Turki Utsmani menutup bandar Konstantinopel sehingga menyebabkan terputusnya hubungan perdagangan. Berikut akan dilanjut oleh rekan saya. Antara Eropa dan Asia, khususnya jalur perdagangan antara Eropa dan Asia menyebabkan suplai rempah-rempah ke Eropa berkurang. Padahal pada abad 15, permintaan pasar Eropa terhadap rempah-rempah mengalami peningkatan. Akibatnya harga rempah-rempah di Eropa menjadi sangat mahal. Kondisi ini mendorong bangsa-bangsa Eropa mencapai jalur perdagangan baru dan melakukan penjelajahan samudra. Berikut ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Faktor lain yang mempengaruhi penjajahan samudra bangsa Eropa adalah satu buku Imago Mundi yang menceritakan paling monopoli ke Vanessa, juga ditemukan kompas dan senapan, serta keinginan untuk mendapat 36, yaitu gold atau kekayaan, glory atau kejayaan, dan gospel atau penyebaran agama. Tetapi bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka angkat. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Awal penjajahan Belanda di Indonesia pada tanggal 12 Maret 1602 adalah awal didirikannya VOC yang menjadi cikal bakal penjajahan Belanda di Indonesia. VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie didirikan oleh Johan van Oldenbarneveldt, dikenal sebagai Perangkatan Perdagangan Hindia Timur Belanda. VOC yang berupaya melakukan monopoli perdagangan di kawasan Asia pada kolonialisme Eropa. Berikutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Satu bentuk pasar baik berskala lokal maupun nasional yang dikendalikan oleh suatu kelompok tertentu, yang mana kelompok itu bisa mengendalikan harga dan kebutuhan masyarakat. Penerapan monopoli memiliki 3 tujuan, yaitu satu, semua petani menjual rempah-rempah kepada VOC tanpa melihat harga-harga tempat atau ladang rempah-rempah ditentukan kepada Belanda. Berikut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saat itu tujuan penelitian VOC adalah 1. Mengantisipasi persaingan dagang sesama Belanda, 2. Mengantisipasi persaingan dengan Portugis dan Spanyol. Penderitaan rakyat Indonesia dimulai sejak VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan Divide et Impera atau adu domba, yaitu saling menciptakan permusuhan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya, yang menciptakan permusuhan di dalam kerajaan itu sendiri. Berikut dilanjutkan oleh rekan saya. Kecaman tidak hanya datang dari bangsa Indonesia, tetapi juga orang-orang Belanda. Mereka menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Kecaman dari berbagai pihak tersebut membuahkan hasil dengan dihapuskannya tanam paksa pada tahun 1870. Orang-orang Belanda yang menentang adanya sistem tanam paksa diantaranya Baron van Hove, Douwes Dekker. Douwes Dekker mengarang sebuah buku yang berjudul Max Havelaar dalam Kopi Perdagangan Belanda dan terbit tahun 1860. Dalam buku tersebut, ia menceritakan penderitaan rakyat Indonesia akibat pelaksanaan sistem tanam paksa, dan Mr. Van den Vecker yang mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu irigasi, transmigrasi, dan pendidikan. Sekian presentasi. Kucing.
Indonesia.